Dugaan politik transaksional juga muncul jelang Pilkada serentak 2018, namun tak satu pun yang diproses tuntas. Dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita dalam Metro Highlight edisi kali ini. Saya Vera Bahasuan, wakili krim bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir bersama Afiani Malik. Aroma tak sedap dugaan politik transaksional yang menyeruak di balik terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto seakan sudah diprediksi KPU. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum telah mengimbau kepada bakal calon presiden dan wakil presiden untuk transparan dalam mencantumkan besaran dana untuk pemenangan kandidat. Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui aturan mengenai kewajiban laporan dana kampanye masih lemah karena hanya bersifat administratif. KPU mengimbau kepada para penyumbang agar menyalurkan dana langsung ke rekening kampanye parpol yang sudah didaftarkan ke KPU. Ilham mengingatkan pelanggaran aturan dana kampanye dapat berakibat pencoretan pasangan capres dan cawapres. Bisa dicoret dari pencalonan, atau bahkan ketika menang ditemukan dana kampanye ini bermasalah dan terbukti bersalah bisa dicoret. Dipecat, mungkin bisa juga dipecat dari presiden. Nah, persoalannya kemudian dana kampanye tidak pernah menjadi sampai sekarang ya, dalam sejarah pemilu kita setelah reformasi tidak pernah menjadi tanda kutip batu sandungan bagi pasangan calon. Isu donatur politik bukan barang baru. Mengomentari alotnya penjaringan calon wakil presiden, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkap peran para pemilik modal yang disebut dengan istilah bohir. Pilpres itu kalau nggak ada bohirnya, nggak ada tukang bayarnya, nggak jalan. Karena orang tuh nggak ada tradisi mengumpulkan dana dari masyarakat kan. Nggak ada undang-undang, ada undang-undangnya tapi kenyataannya nggak terkumpul karena kelas menengah atasnya itu nggak berani ketahuan menyumbang. Kan itu yang terjadi. Mereka nggak mau ketahuan menyumbang. Nah sekarang harusnya siapa yang membiayai? Negara juga nggak ada pembiayaan. Bisa-bisa ini ya kan, karena negara tidak ada pembiayaan. Orang-orang tertentu saja yang bisa masuk TV, yang bisa diiklankan gitu loh. Karena itu uang nggak ada. Nah, maka di antara yang paling berat dalam deal-deal kayak begini yang saya lihat ya, itu juga deal pembiayaan. Politik transaksional juga sempat menjadi fenomena menjelang Pilkada serentak 2018, seperti permintaan mahar politik sebesar 40 miliar rupiah yang diungkap Lanyala Mataliti. Enggak uang saksi. Saya bilang, loh bisa, kapan Pak? Saya bilang gitu. Jauh sebelumnya, tanggal 20 saya bilang insya Allah, untuk apa bilang insya Allah, ada insya Allah di sini. Saya mau siapkan semua apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur. Ini belum apa-apa, sudah minta duit yang kabur kita. Siswandi yang berhasrat menjadi calon wali kota Cirebon juga mengakui adanya permintaan uang dari partai politik. Tapi saat itu berapa jumlah yang diminta? Bervariasi, nanti jumlah uang bervariasi. Awalnya itu dia minta dari angka berapa sampai berapa? Dari 500, 750 sampai last minute 500 juta sampai 1,5 miliar. Dalam persoalan ini, KPK tak segan melakukan penindakan jika uang mahar berasal dari korupsi. Kita selidiki dulu lah, kalau memang ada baru kabar di media. Nah itu kalau ada dugaan bahwa itu ada kaitannya dengan 7 proyek DGI, itu bagaimana Pak? Yang jelas kalau diberikan oleh penyelenggara negara kepada penyelenggara negara yang lain, itu kan kemudian bisa masuk ranah yang kita tangani. Ya itu kan satunya, yang salah satunya adalah ketua MPR dan wakil gubernur. Ya, belum tahu kan kita belum menyelidiki coba di sini. Artinya Pak, potensi tindak pidana korupsi juga diungkap Indonesia Corruption Watch. Kalaulah uang itu benar mengalir kepada PAN atau benar mengalir kepada PKS, dua elit partai tersebut statusnya sekarang adalah penyelenggara negara. Seperti Pak Sohibul Iman juga adalah anggota DPR RI, dan kemudian Pak Zulkifli Hasan adalah ketua MPR RI. Dua-duanya kalau kita tarik kepada undang-undang adalah penyelenggara negara. Metro TV, knowledge to elevate.
Anda kembali bersama kami di Metro Highlight. Pemirsa, dugaan politik transaksional yang diungkap Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto terus bergulir kencang. Namun 3 kali Bawaslu memanggil, Andi tak kunjung datang untuk memberi klarifikasi. Di balik kemeriahan pendaftaran pasangan bakal Capres dan Cawapres Prabowo Sandiaga Uno, terselip persoalan besar yang mencuat ke publik menjelang deklarasi pasangan Prabowo Sandiaga. Adalah Wasekjen Partai Demokrat yang mengumbar isu transaksional di balik terpilihnya Sandiaga sebagai Cawapres Prabowo. Andi bahkan membeberkan kronologis asal-muasal tudingan mahar. Yang disebut menerima aliran dana bereaksi keras. Sesuatu yang tidak benar ya dan fitnah. Oleh karena itu PAN minta kepada saudara Andi Arief untuk mencabut pernyataan itu dan mengklarifikasi secara terbuka dan minta maaf kepada PAN. Jika tidak dilakukan, maka PAN akan menempuh jalur hukum. Fadlizon yang namanya juga disebut juga membantah. Saya kira tidak ada case ya dalam hal ini, karena itu cuma satu ujaran yang tidak ada dasarnya ya, dan apalagi juga tidak terjadi apa-apa. Itu akan dibicarakan kemudian untuk biaya logistik, dukungan untuk pemenangan pemilu. Tentu harus ada kontribusi dari kandidat, dari Pak Prabowo, dari Pak Sandi. Bagaimana dengan Sandiaga Uno sendiri? Diberitakan, Sandiaga mengaku siap menyediakan dana kampanye serta bantuan untuk tim pemenangan dan partai pendukung. Namun Sandi menolak jika disebut memberi mahar politik. Saya membantah dan saya menggarisbawahi bahwa tidak benar bahwa ada yang menjadi ungkapan selama ini yang ada di masyarakat. Belakangan, pihak-pihak yang terlibat dugaan kasus ini bersikap seolah tidak ada masalah. Partai Demokrat misalnya tetap mendukung Prabowo Sandiaga. Andi Arief pun tak kunjung melapor ke Bawaslu. Ketua Umum PAN juga tampak ingin menyudahi persoalan ini. Hoak aja itu, saya nggak mau tanggapi. Berita hoak, bagi-bagi dong kalau ada. Ya, Jenderal Kardus segala macam ngapain ditanggapin. Orang lagi marah biar aja. Begitu pula dengan PKS yang memilih tutup mulut. Sudah ada perjanjian ya. Lagi disusun ya katanya dari tim hukumnya. Karena kan katanya mau dipanggil Pak Sandinya untuk Bawaslu itu. Sudah janji, saya nggak jawab itu. Lama sedikit aja. Jadi siapa yang berbicara jujur? Adakah aliran dana 1 triliun rupiah? Dan benarkah dana itu merupakan mahar politik? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur maksimal sumbangan dana dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pelanggaran dana kampanye terancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Undang-undang yang sama juga mengatur larangan partai politik menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden maupun wakil presiden. Jika terbukti, parpol yang bersangkutan terancam sanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon presiden dalam pemilu berikutnya. Dan jika diputus bersalah dalam putusan pengadilan, pencalonan pasangan dapat dibatalkan. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan pengusutan dugaan mahar ini kepada Bawaslu. Kalau ada orang-orang atau pihak yang menyebut bahwa ada aliran dana dalam konteks pencalonan presiden, wakil presiden, saya kira jalurnya sudah jelas ya. Kalau memang mau diusut ya disampaikan kepada Bawaslu. Karena Bawaslu adalah lembaga yang diberi wewenang atau mandat oleh undang-undang untuk menerima laporan kalau ada indikasi pelanggaran. Namun, Badan Pengawas Pemilu menyatakan baru dapat melakukan penelusuran bila ada yang melapor. Langkah-langkahnya itu ya pertama harus dari Bawaslu, harus ada klarifikasi, dan apabila memang terbukti itu akan masuk ke Sentraga Kumdu. Dan untuk membuktikan aliran uangnya. Laporan kasus dugaan mahar di kubu Prabowo Sandi ke Bawaslu akhirnya datang dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Federasi